Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa sebelum materi jangan lupa teruskan doa terbaik Anda ya. Dan saya tetap memberikan semangat lah buat teman-teman semuanya, jangan nyerah, tetap semangat. Buat Anda saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, jangan menyerah. Jangan menyerah dan teruslah berjuang, karena memang dalam kita menyelesaikan hutang itu nggak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman semuanya. Itu butuh proses panjang, apalagi kalau kita menempuhnya itu lewat jalur langit. Nah, jalur langit itu adalah salah satu cara untuk bisa mempercepat selesainya masalah kita. Tapi itu tadi seperti saya katakan, dia butuh proses penuh kesabaran, kemudian ikhlas, banyak hal teman-teman semua. Pokoknya intinya tetap semangat, banyak berdoa sama Allah, dan jangan putus asa. Percaya dan yakin bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah. Baik teman-teman semua, kita langsung ke materi. Banyak yang WA ke saya tuh, saya baca pertanyaan-pertanyaan itu rata-rata yang ditanyakan itu adalah tentang masalah hutang. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika hidup kita itu diuji dengan hutang? Nah, hutang itu juga termasuk bagian dari ujian kehidupannya. Nah, buat teman-teman saat ini yang sedang berada di posisi itu ya, dikejar-kejar hutang, ditagih gitu ya, dihina, pokoknya selalu dapat perlakuan yang gak enak. Saya ada beberapa tips ya yang harus Anda lakukan supaya Anda itu kuat dalam menjalani kehidupan itu. Bahwa memang kehidupan yang kita jalani ini kan real, semuanya itu takdir Allah dan dalam genggaman Allah. Jadi kalau Anda sedang berada di posisi ini, Anda diuji dengan kesulitan ekonomi, Anda banyak hutang, gak ada pekerjaan, kemudian Anda sudah berusaha sana sini gak ketemu jalannya. Ada 4 hal yang harus Anda pahami dan Anda lakukan teman-teman semuanya. Insya Allah kalau 4 hal ini Anda lakukan, insya Allah Allah akan bantu dan Allah akan buka jalan itu. Nah, kita langsung aja ya. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah, kalau Anda saat ini sedang diuji dengan tekanan hidup yang berat, apakah masalah hutang, ekonomi Anda sulit, rezeki Anda susah. Satu, teman-teman semuanya pahami. Yang pertama itu adalah terima dulu keadaan itu. Terima dulu keadaan itu, bahwa hari ini kita sedang diuji oleh Allah. Hari ini kita sedang menjalani proses-proses kehidupan yang memang takdir itu sudah Allah tetapkan diri kita. Itu yang pertama, terima dulu teman-teman semuanya. Sabar, ikhlas, dan berusahalah untuk baik sangka sama Allah meskipun ini berat. Tapi ini menurut saya ini cara yang bagus. Dengan kita menerima keadaan kita dulu, insya Allah hati kita itu ridho, rela, ikhlas, dan sebenarnya itu adalah cara terbaik, menurut saya terbaik untuk bisa membuka pertolongan Allah, yaitu dengan rasa menerima. Terima dulu keadaan itu, yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, saat Anda sedang diuji dengan tekanan yang hebat, masalah apapun itu, masalah utang ya, termasuk masalah hutang ya, masalah keluarga dan lain sebagainya, menurut Anda berat banget, menurut Anda udah capek dan lelah banget menghadapi itu semua, bahkan Anda hampir menyerah dan putus asa lah kita katakan ya. Nomor 2, pakai teman-teman semuanya. Apa itu? Yakini dan pahami teman-teman semua, yakini dan pahami bahwa gak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Itu pahami teman-teman semua, dan ingat selalu kalimat itu Allah yang katakan bahwa Allah itu akan memberikan ujian, masalah itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Itu harus ingat ketika Anda tertekan dengan keadaan ya, Anda bingung, Anda takut, Anda merasa nggak mampu, terus ingat, harus pacu diri Anda, katakan nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuanku, nggak mungkin, aku pasti bisa, aku pasti mampu, aku pasti bisa melewati ini. Selalu ingat kalimat itu teman-teman, bahwa Allah nggak mungkin memberikan ujian dan masalah itu di luar kesanggupan dan kemampuan kita. Itu nggak mungkin.
setiap masalah yang Allah hadirkan ke diri kita itu artinya cuma kita yang mampu menghadapinya, cuma kita yang mampu melewatinya. Jadi Anda jangan berfokusnya itu jangan pada masalahnya terus, tapi berfokusnya pada pikiran dan keyakinan Anda bahwa nggak mungkin Allah kasih masalah di luar batas kemampuan. Aku pasti mampu, aku pasti bisa, aku pasti sanggup, aku pasti bisa melewati ini, bahkan aku pasti sukses, aku pasti kaya. Harus begitu teman-teman. Kenapa? Supaya mental kita nggak down, supaya kesedihan kita nggak berlarut, supaya pikiran kita ini jernih. Nah, salah satu hal yang kita inginkan kalau kita ingin keluar dari masalah itu adalah solusi, ya, petunjuk jalan. Nah, bagaimana petunjuk dan solusi itu akan kita dapatkan kalau kita ini masih berlarut-larut pada kesedihan, fokusnya pada kesusahan, kita nggak memacu diri, nggak mau memotivasi diri bahwa di balik semua ini ada kebahagiaan. Kemudian kita nggak berusaha yakin bahwa kita pasti bisa, Pak, kita pasti mampu. Bagaimana kita mau dapatkan solusi kalau kita nggak mau memacu diri dan kita selalu fokusnya sedih terus yang kita pikirkan. Jangan itu teman-teman semua. Bangkit, semangati diri Anda bahwa Allah itu nggak mungkin kasih ujian, kasih masalah itu di luar batas kemampuan. Artinya setiap masalah yang Allah hadirkan itu kita pasti mampu. Meskipun kita tertatih-tatih menghadapinya, kita kebingungan, kita ketakutan, kita cemas, kita gelisah, kita takut semuanya lah. Tapi insya Allah yakin. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu, kemudian menghadapi masalah itu dengan cara kita bagaimana. Apakah dengan keegoan kita, apa kita dengan rasa marah, apa kita rasa nggak nerima, atau kalau memang mau benar-benar kita saat masa itu selesai, ketika hadir masalah itu, libatin Allah. Yang membuat kita berat menghadapi masalah itu, ya, seolah kita tuh sudah nyerah banget, sudah putus asa, karena kita nggak mau melibatkan Allah total, teman-teman. Walaupun kita sudah berdoa, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah banyak amal yang kita kerjakan misalnya, ya, tapi kita juga merasa kok berat banget itu. Nah, bisa jadi di pertama tadi kita belum menerima hati kita, belum sabar, belum ridho, makanya berat menjalaninya. Makanya saya katakan di awal itu terima dulu masalahnya. Ketika kita sudah menerima masalah itu, insya Allah kita enteng, dan Allah pun insya Allah memberikan solusi, petunjuk, dan kekuatan terhadap diri kita. Jadi yang pertama itu terima dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, pahami bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuan. Itu nggak mungkin, teman-teman semua. Itu pahami dulu lah, sederhana. Kita nggak usah masuk amalan. Pertama, terima dulu masalahnya. Yang kedua, pahami bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuan. Artinya semua masalah, setiap masalah yang Allah hadirkan dalam diri kita pasti kita mampu melewati. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, ini yang yang memang benar-benar harus kita paksain. Yang ketiga itu apa? Taubat. Segera taubat ke Allah, segera kembali ke Allah, berbanyak minta ampun sama Allah, banyak istighfar, teman-teman semuanya. Jadi semua kesulitan dalam kehidupan kita ini salah satu sebabnya karena banyak dosa kita. Nggak ada yang lain, teman-teman. Udah jangan nyalain siapa-siapa deh. Karena dosa kita, banyak minta ampun sama Allah, banyak beristighfar, banyak, ya pokoknya perbaikin ibadah dah. Benar-benar datang ke Allah, mendekat ke Allah. Allah yang mengetahui diri kita, Allah yang menguasai kehidupan kita. Maka kita harus segera, cepat-cepat, buru-buru, ya, datang ke Allah, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni, merengek kita. Bangun sepertiga malam terakhir, kita berdoa sama Allah, sholat kita, benar-benar minta ampun sama Allah. Banyak beristighfar, yakini dan pahami, sadari dan pahami bahwa semua itu karena dosa kita, kesalahan kita. Jadi banyak-banyak minta ampun sama Allah. Banyak minta ampun, teman-teman semua. Karena itu tadi yang saya katakan, ya, bukan Allah nggak memberikan rezeki, bukan Allah nggak mengabulkan doa kita, bukan Allah nggak menolong, bukan, teman-teman saya. Tapi Allah itu ingin mengajarkan kita, mendidik kita itu bahwa kita nih lemah. Allah itu ingin kita kembali kepadanya. Allah itu ingin supaya kita benar-benar total bergantung hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Banyak hal, teman-teman. Jadi Anda jangan buruk sangka dulu, kita jangan buruk sangka dulu sama Allah bahwa kenapa selama ini Allah belum kabulkan doa, belum berikan solusi. Bukan, teman-teman.
kita sendiri kadang-kadang yang menyikapinya salah. Semua hal yang terjadi pada diri kita ini ada sebenarnya kebaikan. Kita sendiri yang menyikapinya tuh kok begini sih, kenapa begini sih, banyak protesnya, kita banyak nggak terimanya. Padahal sebenarnya itu karena kesalahan kita yang kita sadarin atau baik ataupun yang tidak kita sadari. Makanya disitulah perlunya kita benar-benar mendekat ke Allah, benar-benar minta ampun sama Allah supaya Allah kuatkan kita. Nah, saya berkali-kali bilang ya bahwa kalau Anda sudah terjebak di persoalan masalah apapun, terkhusus masalah hutang, yang perlu Anda cari itu sebenarnya bukan solusi, itu menurut saya. Yang perlu Anda cari itu ampunan Allah dulu. Minta ampun dulu sama Allah. Karena kalau Allah udah ampunin, solusi itu pasti akan dibuka sama Allah, teman-teman semua. Akan dibuka sama Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya banyak beristighfar, minta ampun sama Allah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir teman-teman semuanya, ini yang lumayan berat teman-teman semuanya. Apa itu yang keempat? Geser fokusnya. Jangan fokus pada kesedihan Anda. Jangan fokus pada Anda sedang dikejar-kejar utang, Anda sedang jangan itu fokusnya. Pokoknya geser fokusnya. Fokus Anda itu bagaimana Anda bisa hari demi hari itu memperbaiki diri secara lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan seterusnya. Dan Anda terus bergerak, berusaha terus. Selain terus memperbaiki ibadah, dan Anda sadari saja bahwa saat ini Anda lagi susah, lagi banyak utang, lagi dikejar utang, udah pahami. Dan fokus Anda jangan ke sana. Alihkan, geser fokusnya pada pada perbaikan diri. Kemudian fokus berikhtiar menjemput selain kita lewat jalur langit ya, ikhtiar itu juga kita kencangkan, kita lakukan. Anda lagi jualan, tingkatkan, kembangkan, pokoknya mengembangkan potensi. Nah, itu jawabannya, mengembangkan potensi dan memperbaiki diri kita, terkhusus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi geser fokusnya, jangan hutang, jangan geser. Sadari aja bahwa saat ini kita lagi susah, lagi banyak utang. Nah, alihkan fokus Anda pada bagaimana Anda bisa mencari peluang, mencari ide gitu ya. Itu lakukan teman-teman semua supaya mental Anda itu tidak down. Karena kalau Anda terus berpikir hutang, maka hutang itu akan melekat dalam jiwa Anda. Tapi kalau beralih fokusnya pada sibuk mencari ide, peluang gitu, di samping kita kejar terus ampunan Allah, cari juga idenya, berpikir secara berikhtiar yang sungguh-sungguh lah teman-teman. Nah, jadi 4 hal ini insya Allah kalau Anda lakukan, pelan-pelan nanti Anda akan memahami dan jalan itu akan terbuka. Jadi saat yang pertama, terima dulu masalahnya. Yang kedua, sadari dan pahami bahwa nggak mungkin Allah kasih masalah, kasih ujian itu di luar batas kemampuan. Yang ketiga, taubat, perbaiki diri, perbaikin hubungan kita sama Allah, dekatkan diri pada Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah ubah fokusnya. Jangan fokus pada hutang, tapi fokuslah pada solusi, bahasa pada ide solusi gitu ya. Teman-teman semuanya. Itu ya, sebenarnya banyak hal. Tapi videonya udah panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.